Alasan inilah yang membuat timnas Indonesia bakal hajar Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK nanti. Adu banteng antara timnas Indonesia versus Filipina akan berjalan sengit di lini tengah. Jika berhasil kalahkan Filipina di kualifikasi Piala Dunia, King Indonesia akan permalukan habis Malaysia. Lini pertahanan timnas Indonesia bakal jos. JIJ siap 100% untuk dimainkan lawan Filipina. Ex pemain Vietnam prediksi timnas Indonesia kalahkan Filipina 0-2. Selengkapnya hanya di Region Champion. Belum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Duel antara timnas Indonesia versus Filipina akan tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dan ini menjadi laga krusial bagi skuad Garuda. Dan alasan pertama yang bisa membuat Indonesia hajar Filipina karena lolos otomatis di Piala Asia 2027 sekaligus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi target utama timnas Indonesia. Pasalnya mereka hanya butuh satu kemenangan saja untuk melakukan hal itu. Anak asuhan Sintayong saat ini duduk di posisi kedua dengan nilai 7 poin dan unggul 1 poin dari timnas Vietnam di urutan ketiga. Motivasi tinggi ini menjadi tambahan kekuatan di lapangan nanti, apalagi timnas Indonesia dipastikan tampil dengan kekuatan penuh. JIJ yang absen di laga sebelumnya sudah bisa diturunkan, ditambah lagi ada Kelvin Verdong yang siap melakoni debutnya usai menjadi warga negara Indonesia. Dua pemain itu bisa menutup kehilangan Jordi Amat yang absen akibat kartu merah. Di posisi lain praktis tidak ada masalah berarti, sehingga Sintayong bisa leluasa meracik strateginya. Lalu karena main di kandang sendiri, ya timnas Indonesia akan bermain di GBK yang notabene kandang sendiri. Sejauh ini Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan baru saja menelan satu kekalahan, tepatnya oleh timnas Irak saat bermain di Stadion Keramat itu, dan sejak ditangani oleh pelatih Sintayong. Faktor kandang ini akan berperan besar di laga nanti. Timnas Filipina sendiri selalu menelan kekalahan dari 2 laga tandangnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuhan Sintayong saat ini duduk di posisi 2 dengan nilai 7 poin. Indonesia juga punya rekor api atas Filipina. Menurut catatan Transfer Market, tim Merah Putih tak terkalahkan dalam 11 pertemuan dengan Filipina di semua kompetisi. Modal ini sudah cukup bagus untuk membuat timnas Filipina tertunduk lusuh di GBK nanti. Namun Indonesia tetap waspada karena perjumpaan terakhir mereka di stadion itu berakhir dengan 0-0 pada November 2018 lalu. Di samping itu kekalahan dari Irak dengan skor 0-2 tentu bikin penggawa timnas Indonesia kesal. Mereka akan mencari pelampiasan tentunya, dan Filipina adalah lawan yang pas. Kalah sebelum berperang sudah menghantui pelatih timnas Filipina, Ton Saintfiet. Dalam perjumpaan wartawan jelang duel, ia belak-belakan mengakui kalau Indonesia bukan tim sembarangan. Ia berujar, "Kami tahu timnas Indonesia adalah kekuatan baru di Asia yang sangat kuat," kata pelatih Filipina. Tidak ada yang salah dalam pernyataannya. Fakta berbicara. Dalam 2 tahun terakhir, pencapaian Indonesia di Asia sangat mengagumkan. Belum lama ini di Qatar saja, timnas Indonesia U23 mampu merengsek ke semifinal setelah lebih dulu mendepak Jordania, Australia, dan Korea Selatan. Sebelumnya juga timnas Indonesia senior juga mampu melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kebijakan seluruh sepak bola Indonesia atau PSSI di bawah arahan Erick Thohir membuka keran besar-besar kepada pemain keturunan yang bermain di Eropa via program naturalisasi berdampak signifikan bagi kedidayaan timnas Indonesia, khususnya melawan Filipina nanti. Sintayong bahkan mendapatkan suntikan 2 darah segar yang sangar, yaitu Kelvin Verdong dan JIJ. Keduanya tidak bisa diturunkan kala melawan Irak, tapi sekarang mereka sudah siap 100% untuk melawan Filipina. Bergabungnya kedua bintang Eropa tersebut membuat mesin perang Sintayong kian mengkilap di semua lini. Jadi kalau pelatih Filipina melontarkan pernyataan di atas tadi merupakan isi hatinya yang terdalam. Indonesia sendiri tak boleh kalah dari Filipina. Kemenangan adalah harga mati bagi JIJ di depan publik Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta nanti. Tambahan 3 poin dari Filipina akan membuat posisi Indonesia tak tergoyangkan di urutan kedua grup F dengan 10 poin dan melangkah ke babak ketiga kualifikasi menemani Irak. Ditelik dari materi pemain, tak bermaksud memandang remeh Filipina. Indonesia masih jauh lebih mengerikan, termasuk di lini tengah. Dalam misi menggebuk Filipina, Sintayong kemungkinan besar masih menerapkan pola 3-4-3 di lini belakang. Bisa dipastikan bakal ada perubahan. Kelvin Verdong dan JIJ yang sebelumnya di laga kontra Irak tidak ada, kini akan dipasang.
Di lini depan, Sintayong sepertinya masih menurunkan Trisula Maut, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struijk. Pun begitu di lini tengah, Sandy Walsh, Nathan Joe Ayew, Sain Patinama, Tom Haye masuk starting 11. Keempat gelandang ini, khususnya Tom Haye, tampil cemerlang saat melawan Irak. Dibandingkan lini tengah Filipina, Sandy Walsh, Nathan Joe Ayew, Sain Patinama, Tom Haye jauh lebih beken dan keren. Keempatnya bermain di klub Eropa. Musim lalu Sandy Walsh hadir dalam 31 laga di semua kompetisi bersama Mechelen Belgia. Tom Haye tampil 34 laga bersama HC Heerenveen. Sementara Nathan Joe Ayew serta Sandy Walsh sosok pemain penuh bakat di klubnya masing-masing. Nathan tampil cemerlang di Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Qatar beberapa waktu lalu. Pemain yang berusia 22 tahun itu ikut mengantarkan Garuda ke semifinal. Dengan kemampuan dan kehebatan keempat gelandang ini, Filipina sepertinya akan sangat sulit untuk mengembangkan permainan terbaik mereka. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif dan dukunganmu untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia tak perlu bergantung kepada hasil pertandingan lain untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad asuhan Sintayong hanya perlu menang satu kali saja untuk melaju ke babak selanjutnya. Hasil imbang atau kekalahan bahkan bisa meloloskan Indonesia ke babak selanjutnya. Hal itu terjadi jika laga lain Vietnam kalah dari Irak di Stadion Basra. Jika menumbangkan Filipina, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan poin 11,72 poin. Perolehan angka timnas Indonesia di ranking FIFA. Sedangkan asuhan Gen Panggon akan menjamu Taiwan di matchday pamungkas grup D kualifikasi Piala Dunia pada Selasa 11 Juni 2024. Kemenangan atas Taiwan menghasilkan 10,29 poin. Dari segi poin, untuk Malaysia jelas masih kalah dari Indonesia. Jadi hitung-hitungan kasarnya adalah timnas Indonesia akan menempati peringkat 133 kelar FIFA Matchday Juni 2024, naik 3 anak tangga dari 136 ke 133. Sementara Malaysia akan naik satu posisi dari peringkat 135 ke 134 dunia. Bek timnas Indonesia J.I. mengaku siap dimainkan saat melawan Filipina. Diketahui tim Garuda akan menjamu Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu sangat penting bagi timnas Indonesia. Tim asuhan Sintayong perlu meraih kemenangan untuk mendapatkan tiket ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. J.I. berbicara mengenai kondisinya saat ini. Pemain belakang berusia 24 tahun itu menegaskan dirinya sudah tidak jet lag lagi. Adaptasi J.I. dengan cuaca Indonesia dengan skuad Garuda juga sangat bagus. Pemain Venezia itu tampak percaya diri. Ia berujar, "Saya tidak jet lag lagi. Saya sudah beberapa hari di sini. Saya merasa bagus," kata J.I. selepas menjalani sesi latihan di GBK. J.I. memang agak telat bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Memang keturunan Belanda itu bergabung pada 5 Mei lalu. J.I. memang harus membela Venezia terlebih dahulu dalam laga final playoff promosi ke Serie A. Namun Jai menegaskan saat ini kondisinya sangat baik. Ia berkata, "Saya tiba sehari sebelum laga melawan Irak dan saya di bench. Saya melakukan pemulihan dengan baik. Saya melakukan sesi latihan recovery dan saya merasa bagus." Jelas J.I. Peluang J.I. saat dimainkan melawan Filipina sangat besar sebab Jordi Amat yang selama ini menjadi andalan harus absen karena akumulasi kartu. Sejauh ini Jai sudah 2 kali memperkuat timnas Indonesia. 2 laga itu dijalani saat Sintayong dan anak asuhannya menghadapi timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. J.I. kemungkinan akan dipasang bersama Rizky Ridho, Justin Abner pada pertandingan melawan Filipina nanti. Ex-pemain Vietnam Nguyen Man Dung mengutarakan prediksinya. Menurutnya Vietnam punya kans tipis, sedangkan Indonesia berpeluang menang dengan prediksi skor 2-0. Jika Vietnam menang atas Irak sementara Indonesia imbang atau kalah dari Filipina, maka Vietnam bisa lolos. Namun mengalahkan Irak bukanlah perkara mudah, Bung. Pemain ini pun berujar, untuk Indonesia pelatih Sintayong memahami sepak bola Asia dengan baik sehingga memilih pemain naturalisasi yang cocok untuk bisa bermain. Jika Indonesia melawan Filipina, keuntungannya ada pada tim tuan rumah, kata Mandung dikutip dari Suavien. Mengenai skor, jika tim Vietnam kami bermain di markas Irak, kemungkinan besar kami akan kalah 1-2 atau 1-3 dan Indonesia mungkin akan mengalahkan Filipina 0-2, imbuhnya. Selain itu, timnas Filipina hendak mengikuti jejak timnas Indonesia. Filipina ingin mencari pemain keturunan dari seluruh penjuru dunia seperti yang sudah dilakukan Indonesia.
Dalam beberapa waktu terakhir memang Indonesia gencar menaturalisasi pemain. Namun pemain yang diserahkan paspor Indonesia adalah pemain keturunan maksimal dari kakek atau neneknya. Filipina sebenarnya punya cara yang lebih mudah daripada Indonesia. Filipina menerapkan kewarganegaraan ganda. Jadi pemain keturunan yang diberikan paspor Filipina tidak perlu melepaskan kewarganegaraan pertamanya. Langkah ini sudah sering dilakukan Filipina. Pelatih Filipina pun berujar, "Saya pikir didukung dengan federasi yang sangat baik dan kami memiliki banyak bakat. Kami adalah salah satu negara yang paling kecil dalam sepak bola di Asia Tenggara. Indonesia, Thailand, Vietnam mereka lebih maju dari kami," kata Tom Saintfiet. Filipina punya banyak pemain keturunan di skuadnya saat ini. Namun kualitasnya belum bisa mengangkat performa Filipina berada dengan timnas Indonesia yang pemain keturunannya memberi sumbangsi besar pada sepak bola timnas Indonesia. Kami tahu dan kami memiliki rasa hormat kepada mereka. Tetapi kami ingin meningkatkan dan kami mencoba mendapatkan pemain baru dari seluruh dunia yang dilakukan Indonesia, kata Tommy Saintfiet.